Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tema 6 subtema 2 kelas 6. Setelah pada subtema 1 kemarin kita sudah membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila keempat. Oke, langsung saja kita akan mulai dengan membahas sila keempat. Baiklah anakku semua, coba perhatikan lambang pada sila keempat Pancasila yang dilambangkan oleh kepala banteng. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang harus kita ketahui arti dan maknanya. Dan kita wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan salah satu hewan yang suka berkumpul dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Harapannya dengan dijadikan lambang dari sila keempat bahwa manusia atau masyarakat Indonesia semakin bersatu, suka bermusyawarah, maka Indonesia akan dapat mewujudkan cita-cita luhurnya. Selain itu, lambang kepala banteng juga dimaksudkan sebagai perumpamaan dalam mengambil sebuah keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Nah, pada sila keempat ini mengandung makna bahwa pemerintahan Indonesia berdasarkan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, musyawarah adalah suatu upaya atau jalan bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan bersama. Nah, kita tahu bahwa dalam permusyawaratan kita sering atau mungkin berbeda pendapat dengan orang lain. Nah, di sanalah letak nilai-nilai Pancasila itu wajib kita terapkan dalam rangka toleransi dan menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada. Selanjutnya, mari kita cari tahu nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, pada sila keempat Pancasila mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan jalan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, selanjutnya penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua, sesuai dengan sila keempat Pancasila, setiap permasalahan sebaiknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai sebuah kata mufakat. Nah, berikut merupakan contoh-contoh sederhana yang bisa kita amati, yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Nah, biasanya ini bisa kita lakukan dalam lingkungan sekolah, yaitu pada penentuan atau pembagian jadwal piket kelas. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum. Nah, misalnya dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Nah, yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib beserta struktur-struktur dan kelengkapan kelas lainnya.
Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, yakni terutama pada sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Pada sila kelima Pancasila menjelaskan mengenai pengembangan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sebagai contoh, ketika menjadi ketua kelas, kamu harus adil kepada semua teman-temanmu. Tidak ada yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kamu juga harus menjaga keharmonisan kelas agar tercipta kelas yang diinginkan. Nah, pada sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun secara batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Yang ketiga, penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Nah, berikut adalah bentuk pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil terhadap siapapun, baik itu kepada teman, saudara, maupun orang lain. Yang kedua, senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalian masih ingat, hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang nomor 7, menghargai hasil karya orang lain. Nah, kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sederhana adalah dengan menabung. Nah, menabung ini ternyata adalah bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Karena menabung melatih kita untuk hidup hemat. Demikian tadi anak-anakku semua materi kita tentang pembahasan penerapan nilai-nilai Pancasila, yakni pada sila keempat dan sila kelima Pancasila. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan menerapkan setiap butir-butir Pancasila, baik itu dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.